Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masuk ke Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat ketiga, ayat Dzir-Rahmah. Yang dimaksud sifat Ar-Rahmanir-Rahim adalah Dzir-Rahmah, pemilik semua sifat rahmat. Rahmat itu puncak kasih, perhatian dan sayang. Puncak kasih, perhatian dan sayang yang tanpa batas. Kalau dinisbatkan kepada makhluk, ya bukan khalik. Kalau dinisbatkan kepada makhluk, maka ada tambahan. Puncak perhatian, kasih dan sayang, yang dengan perhatian itu ia rela merasakan penderitaan asal yang disayang itu merasakan kenyamanan. Kalau yang dimaksud makhluk, ya, tempat rahmat itu rahim. Perempuan punya rahim dalam perutnya. Kenapa dinamakan dengan rahim? Karena di dalamnya ada sosok yang sangat disayang, dikasihi, dan diberikan perhatian luar biasa. Sekalipun yang mengandung itu merasakan sakit untuk itu. Gak apa-apa sakit, yang penting yang dikandung ini merasakan kenikmatannya. Ya, silahkan tanyakan pada setiap yang mengandung. Saya melihat istri saya saat mengandung, juga mungkin istri-istri Anda yang Anda perhatikan. Atau tanyakan pada ibunda kita yang telah melahirkan kita. Saat mengandung, kata Al-Quran, wahnan ala wahnin. Quran surah ke-31 ayat ke-14. Sulitnya luar biasa. Piring kanan susah, kiri susah, telungkup mustahil. Ya. Baik, terlentang juga sulit. Tapi dipertahankan semua itu untuk apa? Supaya anak yang dikandung ini merasakan nikmat dan sayang. Makanya sebagian ahli hikmah mengatakan, ini cuma hikmah ya. Boleh jadi tinjauan lain itu bisa berbeda. Ahli hikmah mengatakan, kenapa yang terlahir dari bayi itu ketika keluar pertama kali adalah tangisan dalam dirinya. Karena dia khawatir tidak mendapatkan kenikmatan yang sama ketika berada dalam rahim ibundanya. Atau ahli hikmah mengatakan demikian. Karena itu, kalau ada sifat rahmah, kemudian dinisbatkan kepada makhluk, maka itu puncak kasih, sayang, dan perhatian yang diberikan kepada seseorang atau satu pihak. Dan dengan perhatian itu, ia rela menderita untuk memberikan kenyamanan pada siapa yang diperhatikannya. Jelas? Makanya ibu kan seperti itu ya. Kadang-kadang ngutang dulu, minjam dulu, supaya anaknya lulus kuliah. Tapi nggak pernah ngasih tahu kalau itu pinjaman. Nggak apa-apa dicaci orang, nggak apa-apa datengin orang, nggak apa-apa ditagih orang, bahkan kadang-kadang diteror. Yang penting anaknya nggak usah tahu. Itulah ibu. Makanya kalau sedang kesal pada ibu, coba pikir-pikir dulu sulitnya ibu waktu mendidik kita. Itu bahasa Qurannya. Ya, kata Allah, wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan berikan pesan yang tegas pada setiap anak untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Kalau sedang punya masalah dengan orang tua, apalagi dengan ibu, hamalathu ummu wahnan ala wahn. Kamu pikir dulu kau mau marah, pikir dulu. Ibu kandung itu ngandung kamu 9 bulan, itu sulitnya luar biasa. Berat kata Allah itu. Jadi kalau mau marah tuh pikir-pikir dulu. Saya tuh kadang sedih, kadang-kadang tuh pengen bertindak pada anak-anak sekarang itu yang dengan seentengnya aja memperlakukan ibunya. Ada gara-gara uang 10.000 ditendang kepala ibunya. Hanya karena uang 10.000 Anda bayangkan. Ada yang mengeksekusi, ada yang mencaci maki, ini siapa sebetulnya? Kata Quran, kamu pikir-pikir dulu, ibu kamu itu 9 bulan ngandung di perutnya. Kamu dibawa-bawa kemana-mana. Ya, wahnan ada wahnin, sulitnya luar biasa. Di Quran surah ke-46 ayat ke-15 disebutkan karha. Itu luar biasa. Berat, karha itu perasaan yang tidak mudah gitu. Ya, sulit. Kalau sekarang nggak suka itu kalau kita tuh mual kalau dalam bahasa orang mengandung. Ya, isyarat Quran tuh ada. Orang ngandung tuh katanya kadang bawa mual, kadang nggak enak. Itu Quran surah 46 ayat ke-15. Bahkan di Quran surah ke-7 ayat 189, falamma asqalat kata faqal. Ya, faqal itu kalau Anda ngangkat beban, barbel, ya, angkat beban. Ya, angkat beban, barbel, Anda angkat, kan yang angkat tangan kan? Tapi berat beban itu ke semua tubuh terasa kan? Ya, ke badan terasa, ke kaki terasa. Yang angkat tangan. Kenapa yang semicut itu mulut kemudian wajahnya? Beda kan? Itu bebannya terasa. Ya, ibu saat mengandung pun itu diilustrasikan oleh Quran itu menggunakan kata fakal. Yang ngandung perutnya, tapi yang sakit bisa kepalanya. Yang sakit bengkak bisa ke kakinya, bisa ke tangannya. Dan bahasa Quran sederhana, kalau mau marah sama ibu, ingat-ingat dulu ini. 9 bulan kamu dibawa kemana-mana. Nggak pernah kemudian disimpan dulu. Pernah ada seorang ibu mengandung mau nyuci. Nah, ibu mau nyuci dulu, kamu istirahat dulu di sini ya. Tidak. Nggak ada.
kandung sampai keluar, selesai nyuci bawa, nyapu bawa, ya beres-beres bawa, dibawa. Pikir dulu kata Quran. Nah, itu kalau dinisbatkan kepada makhluk. Kalau dinisbatkan kepada Khalik Allah Subhanahu wa taala, maka sifat menanggung penderitaan itu dihilangkan. Karena mesti ada beda antara Khalik Allah dengan makhluk. Itu kaidah. Karena itu sifat rahmat Allah diberikan tanpa batas kepada manusia sampai ia kembali mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.